Sebenarnya kan ide untuk PLTN itu kan sudah 48 tahun kan. Jadi tahun 1970 sekian. Banyak ilmu yang kita dapat di luar negeri atau di sekolah di mana saja itu bisa diaplikasikan. Masalah manajemen, masalah leadership dan lain sebagainya. Pola pikir juga. Saya beberapa kali bertemu dengan menteri, bahkan dengan presiden, wakil presiden. Itu saya mengambil kesimpulan bahwa nuklir di Indonesia tidak punya teman. Selamat datang di podcast Bicara Nuklir, podcast pertama yang membahas tentang sains dan teknologi nuklir di Indonesia. Di season ini, kita akan ngobrol dengan lebih banyak ahli, dengan topik yang lebih luas, dan lebih far-reaching daripada sebelumnya. Kita akan gali lebih dalam tentang topik-topik nuklir, baik yang umum maupun yang belum familiar di tengah masyarakat. Jadi stay tuned, and let's get radiated. Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman pendengar semuanya. Selamat datang di episode ke-7 Bicara Nuklir. Jadi sudah sampai 7 episode di season kedua ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan, sudah berpartisipasi. Di minggu ini kita kedatangan, ini eksklusif nih, bisa aku bilang eksklusif nih, karena ini tuh beliau itu sudah sangat merasakan asam garam dunia nuklir di Indonesia. Beliau termasuk satu dari beberapa orang yang juga pertama kali ikut dalam usaha mendayagunakan energi nuklir di Indonesia, baik itu untuk untuk energi, untuk limbah dan lain sebagainya. Karena beliau juga cukup senior. Berikut adalah Profesor Dr. Jarod Suristyo Wisnubroto. Beliau adalah senior researcher di Batan. Nah, ini mulai tegangnya nih. Beliau adalah senior researcher di Batan. Tempatnya itu di PTLR ya, Pak ya? Pusat Teknologi Limbah Radioaktif. Ya, Pusat Teknologi Limbah Radioaktif. Mungkin teman-teman kenal beliau dulu, sebelumnya sempat menjabat sebagai Deputy Chairman untuk pengembangan teknologi material nuklir, dan juga setelah itu menjadi kepala Batan selama 6 tahun berarti Pak, 2012 sampai 2018 Pak ya. 3 bulan. Ya, 6 tahun lebih 3 bulan. Terus habis itu beliau kembali ke tempat asalnya di PTLR. Beliau ini senior saya jauh di UGM, sama-sama dari Teknik Nuklir UGM. Saya angkatan ke-33, beliau itu bisa dibilang angkatan pertama. Saya S1 Teknik Nuklir, Pak. Saya angkatan pertama S1 tahun 1981 masuknya. Nah, jadi mungkin saya udah bapaknya Mas Harun ini. Iya, terus saya angkatan 33, Pak Jarod ini angkatan pertama. Jadi terima kasih Pak Jarod sudah berkenan untuk hadir. Mungkin langsung aja Pak, untuk mempersingkat waktu. Ini langsung ke pertanyaan pertama kali. Mungkin bisa diceritakan apa background-nya Bapak tentang mungkin saya nggak tahu apakah ini pernah ditanyakan sama orang ya, tapi bagaimana sih ketertarikan Bapak tentang nuklir itu bermula, Pak? Dulu banget itu. Iya. Ketika saya beberapa kali ditanya oleh teman-teman itu tertarik sama nuklir sih Pak. Sebenarnya ada faktor kebetulan, ada faktor keinginan tahuan juga ada. Tapi yang jelas begini, waktu itu tahun 1981 saya masih SMA di Jogja, di SMA 3, kemudian ada di koran itu dibuka program S1 Teknik Nuklir Universitas Gadjah Mada. Ini menarik, apalagi waktu itu di koran juga sering diberitakan bahwa Indonesia ingin mempunyai PLTN pada tahun sekian. Terus juga, ini karena jurusan baru yang daftar mungkin sedikit. Opportunisnya itu ada ya? Ya, jadi ada unsur, coba-coba ini jangan-jangan seperti itu. Karena di keluarga besar kami ada yang teknik sipil, ada elektro dan lain sebagainya. Jadi aku mau beda juga. Plus juga saya
punya kakak kandung itu jaraknya 11 bulan. Jadi kami sekolah bareng SD, SMP, SMA. Jadi akhirnya kita putuskan, saya eksakta, beliau ngambil sosial. Beliau akhirnya masuk FISIP HI Gajah Mada juga. Kalau saya masuk nuklir. Jadi itu kira-kira ternyata kemudian, kok ternyata passing grade-nya ternyata yang sepikiran dengan saya. Ini yang daftar sedikit. Banyak sekali. Jadi passing grade-nya sangat tinggi waktu itu. Itulah yang menyebabkan saya mengatakan, kalau ditanya kenapa milih nuklir, ya agak bingung juga. Tapi jawaban saya adalah ingin tahu tentang apa itu PLTN, cepat juga bekerja. Kan sudah pemerintah mau mengatakan, ini mau dibangun PLTN tahun sekian. Jangan-jangan saya lulus langsung masuk bekerja di PLTN. Itu kira-kira. Kalau waktu itu berarti ketika 81 Bapak masuk, itu pemberitaan dari pemerintah mengenai PLTN itu akan dibangun di sekitaran tahun berapa? Dan apakah memang kondisinya sudah mumpuni itu sehingga pemerintah pede untuk bilang bahwa kita akan bangun PLTN di tahun sekian, kita butuh manpower untuk ini, makanya kita kerjasama dengan UGM gitu, atau kayak gimana ya, Pak? Sebenarnya kan ide untuk PLTN itu kan sudah 48 tahun kan, jadi tahun 1970 sekian. Jadi waktu itu sudah ada keinginan untuk membangun di Muria, di Semenanjung Muria Jepara. Waktu itu kalau tidak salah ada keinginan supaya dioperasikan PLTN pada 1988 atau 89 gitu. Saya pikir barengan dengan saya mungkin, atau sesudah saya lulus bisa langsung bekerja gitu kan. Itu kira-kira. Dan kebetulan memang waktu itu Batan sangat serius untuk mendirikan program S1 Batan ya ini ya, bukan Gajah Mada, kemudian mengajak kerjasama dengan UGM. Nah itulah kira-kira. Nah ini ada cerita lucu. Saya pernah ketemu dengan Dekan Fakultas Teknik waktu itu, Pak Bambang Suhendro. Beliau sudah sepuh. Saya ketemu 2 tahun yang lalu. Di Jarod saya itu mau kerjasama mendirikan program S1 Teknik Nuklir. Apa alasannya? Karena waktu itu kayaknya Batan serius mau mendirikan PLTN. Ternyata saya ketipu. Sampai sekarang ada PLTN. Tapi sudah selanjur berdiri. Gitu. Nah itu kira-kira. Oke, tapi kemudian Bapak selain dari motivasi bahwa Bapak ingin melanjutkan kerja untuk membantu membangun PLTN dan lain sebagainya, tentu dari sisi bidang keilmuan sendiri, kalau saya lihat dari track recordnya researchnya Bapak ini kan memang banyak berkaitan dengan ekstraksi, dengan limbah dan lain sebagainya. Saya sempat baca nih abstrak dari saya nggak tahu apakah ini disertasi Bapak S3 atau ini cuman paper yang Bapak terbitkan di tahun 1993 tentang temperature effect of extraction neptunium 5 dengan ini banyak nih istilahnya, N-oktil phenyl N-diisobutyl carboyl methylphosphine oksida. Itu kalau nggak saya ini disertasi Bapak kah atau cuman salah satu publikasi Bapak? Itu salah satu paper. Memang disertasi S3 saya membahas bagaimana mengambil beberapa unsur aktinida dari hasil reprocessing. Jadi nggak ada hubungan dengan Indonesia itu sebenarnya. Jadi ketika saya pergi ke Jepang tahun 1986, itu kan saya kan memang tesis S1-nya mengenai masalah limbah radioaktif. Tapi kan itu spesifik Indonesia. Terus datang ke sana. Kalau itu yang kamu lakukan itu nggak akan lulus master maupun doktor itu. Harus ada sesuatu yang baru. Nah itu harus. Makanya kamu masuk aja ke bagian salah satu bagian di reprocessing, ada tim di situ di Universitas Tokyo. Nah kamu mengambil aktinida tertentu, ada americium, ada neptunium menggunakan proses ekstraksi. Itu bagian dari supaya nanti kelak bisa ditransmutasi. Iya betul. Jadi aktinida nanti ditembak lagi, nanti waktu paruhnya bisa lebih pendek. Itu bagian dari pengelolaan limbah setelah reprocessing. Nah, pertanyaannya, itu kok terus ilmu itu digunakan di Indonesia nggak, Pak? Enggak. Belum mungkin, Pak. Belum mungkin, Pak.
Ya mungkin suatu saat ketika kita punya PLTN, mimpi saya bahkan ASEAN ini kalau punya beberapa PLTN, ada reprocessing bersama, nggak akan dicurigai kan? Oh iya betul. Malaysia punya share Indonesia, Vietnam, jadi nggak akan dicurigai kalau mau bikin senjata, nggak seperti misalnya beberapa negara yang. Ya karena itu konsorsium beberapa negara gitu Pak ya. Itu mimpi saya atau ide saya. Tapi kembali, ini hanya untuk teman-teman yang muda. Kalau toh apa yang kita pelajari saat ini nanti tidak berguna di Indonesia, jangan putus asa. Banyak ilmu yang kita dapat di luar negeri atau di sekolah di mana saja itu bisa diaplikasikan. Masalah manajemen, masalah leadership dan lain sebagainya. Pola pikir juga. Iya. Jadi kan jangan sampai nanti kalau Mas Harun pulang ke Indonesia, aku udah belajar ini, kok nggak ada ini. Iya. Karena kita tetap bisa memakai hal yang lain. Iya. Itu kira-kira. Itu berarti dari awal memang Bapak sudah berpikir untuk lebih fokus ke limbah aja gitu Pak, dari S1 kah atau apa? Kenapa ketertarikan itu muncul Pak? Dari mana awalnya? Gini, dulu ketika saya S1 itu sudah dipisah dua konsentrasi. Yang teknologi nuklir itu agak lebih ke kimia atau teknik kimia dan teknologi reaktor yang kalah reaktor. Maaf, sebelum itu berarti ketika itu fisika medis belum ada Pak ya? Oh belum, fisika medis itu tren kan baru-baru ini aja. Oh iya. Itu kan baru tahun 2000-an kan fisika medis. Sehingga kita ketika dibagi itu otomatis kita sudah harus memilih skripsi kita apa. Nah, mungkin itu isu yang muncul waktu itu bagaimana penanganan limbah, radioaktif dan lain sebagainya. Akhirnya saya mengambil skripsi itu. Skripsinya yang ambil cesium, strontium dan sebagainya. Mirip-mirip dengan S2, S3 saya di Jepang, tapi konteksnya berbeda. Karena kalau di Jepang kan membahas masalah reprocessing. Oke. Akhirnya itu semua berlanjut hingga sampai S3 Pak ya? Ya. Lalu Bapak itu kalau boleh tahu bergabung di Batan itu sebelum lanjut S2 kah atau setelah S3 Pak? Ketika tahun kedua kami sudah ditawari ikatan dinas. Investasi itu kan. Dikasih berapa saya lupa. Yang jelas kalau saya ingat SPP-nya per semester hanya 24.000 atau berapa. Terus dikasih ikatan dinas, lupa saya 60.000 atau berapa gitu per bulan, itu sudah sangat lumayan gitu kan. Tapi dengan syarat 2N+1. Oh sama. Setelah lulus saya harus bekerja 2 kali selama diberi ikatan dinas plus 1 tahun. Oke. Jadi sudah terjerat itu. Oke. Dan sebelum lulus sudah dijadikan semacam CPNS atau apa gitu. Dan CPNS langsung ditempatkannya langsung di PTLR Pak, limbah radioaktif. Langsung di Batan. Jadi kita nggak mengikuti tes-tes yang untuk masuk CPNS model sekarang. Lalu ini saya agak majukan dikit ke yang sekarang nih. Ini itu tahun 2020 ini memang buruk untuk semua orang, tapi untuk dunia nuklir ini kan sebenarnya saya merasa engagement orang terhadap nuklir itu sekarang entah kenapa meningkat gitu Pak. Salah satu alasannya kan saya ngelihat bahwa dari bulan Juni kayaknya, 2 Juni 2020 tuh Bapak beserta HIMNI tuh kayak gencar banget bikin kayak webinar dengan diseminasi tentang nuklir dan lain sebagainya. Itu gimana cerita awalnya Pak? Kok bisa kayak wah ini apakah karena memang karena senior researcher jadi nggak terlalu terikat, jadi merasa ada kebebasan untuk membantu kayak gitu atau kayak gimana? Ya, ceritanya begini. Saya beberapa kali bertemu dengan menteri, bahkan dengan presiden, wakil presiden. Itu saya mengambil kesimpulan bahwa nuklir di Indonesia tidak punya teman. Artinya kalau misalnya saya ketemu dengan Pak Jokowi tahun Februari tahun 2016, kami kemukakan Pak, mohon ini masalah PLTN bisa diputuskan. Terus beliau mengatakan, saya tidak tahu program pengembangan PLTN selama ini dan apa yang harus saya lakukan, apakah batu bara
punyanya berapa, terus kita punya matahari bisa digunakan seberapa, itu kan. Waktu itu ada Menteri SDM juga. Nah, kesimpulan saya ketika ketemu dengan Pak Wapres, Pak JK juga dengan menteri-menteri, bahwasanya mohon maaf saya katakan, pengetahuan beliau-beliau ini terhadap nuklir itu hanya sangat bergantung pada batan. Itu tidak bagus. Artinya apa? Beliau-beliau itu tidak bisa diyakinkan kalau hanya dari satu sumber. Jadi komunitas kita sebenarnya sangat sedikit. Ya cuma batan saja. Bagaimana meyakinkan kita menghadapi misalnya orang yang pro batu bara, orang yang gini. Gitu. Kesimpulan saya, udahlah, ketika saya sudah tidak menjabat, ya kalau jadi kepala batan kan kita terikat dengan banyak struktur sehingga kita tidak sebebas ketika sudah jadi peneliti kan. Mumpung pandemi, gitu kan, mumpung murah kita bisa mengumpulkan orang, sebanyak mungkin kita lakukan pertemuan-pertemuan virtual. Tujuannya apa? Memperbanyak teman. Ya, memperbanyak teman sehingga nanti ketika mungkin tidak saat ini, ketika teman-teman ini bisa cerita ke teman yang lain, ini loh nuklir, sehingga pemerintah atau decision maker itu bisa melihat dari banyak sudut, tidak hanya dari batan saja. Karena kalau dari batan saja, udah kamu memang ngomong begitu. Tapi kan pemerintah itu harus melihat pertimbangan dari sisi ekonomi, dari sisi sosial, dari sisi mana saja. Itulah makanya kami gencar melakukan banyak kegiatan. Dan ukurannya kita sebenarnya, kalau saya selalu mengatakan ke teman-teman, kalau sebagian besar peserta webinar ini orang Batan, itu gagal. Kalau sebagian besar non-Batan, itu berhasil. Betul. Itu makanya kita melakukan kegiatan itu. Memang ternyata menjadi menarik sekali. Beberapa waktu yang lalu kami membahas masalah Kalimantan. Ada seorang profesor dari suatu universitas mengatakan PLTN itu N-nya negara ya. Ya, ternyata banyak sekali di masyarakat meskipun pendidikannya sangat tinggi nggak tahu itu nuklir. Itu apakah karena kita sebagai orang yang mengetahui lebih tentang nuklir ini kurang diseminasinya kah, atau mungkin apakah support dari negara sendiri juga kurang, atau menurut Bapak gimana ya Pak? Saya juga sebenarnya bingung soalnya melihat dilema itu gitu. Saya ingin mencoba untuk, salah satu alasan saya bikin podcast ini kan untuk membantu mendiseminasikan ke teman-teman yang lebih muda gitu kan, yang mungkin S1, yang baru S2 itu, atau yang masih SMA gitu. Tapi untuk yang mungkin sudah senior, sudah bekerja gitu, itu bagaimana diseminasinya kok bisa seperti itu? Saya hanya melihat budaya di kita ya, budaya sains dan teknologi di kita memang tidak sebagus misalnya di Amerika atau di Jepang, di Perancis atau di Tiongkok gitu ya. Jadi kita kan selama bertahun-tahun juga nganggap ya udahlah semuanya datang dari luar. Terus kemudian itu satu, kedua ya Batan saja yang diserahin untuk melakukan promosi, anggarannya berapa? Nggak banyak. Kalau disuruh pakai TV waktu prime time, mungkin seminggu sudah habis anggaran itu kan. Jadi jangan bayangkan, semua orang kan, kadang-kadang saya ketemu anggota DPR, itu Batan harus melakukan diseminasi seluruh Indonesia. Bapak memang anggarannya tahu nggak berapa? Kalau kita masuk Metro TV jam 9, itu udah habis itu seminggu Pak. Ya kan? Nah, itu dua. Yang ketiga, kami sebenarnya tidak, kami yang ingin kita raih itu sebenarnya orang-orang yang punya kedekatan dengan pemerintah atau orang pemerintah sendiri. Karena titik lemah di Indonesia itu bukan di DPR, bukan di masyarakat kalau hasil data kita. Titik lemahnya justru di pemerintah. Ya, saya ambil contoh begini. Pada Desember tanggal 8 ada berita di CNN Indonesia. Ada seorang pejabat tinggi Bappenas mengatakan nuklir itu tidak akan dipertimbangkan, tidak akan dibangun PLTN kalau sumber yang lain masih ada.
Kalau mau habis baru dipertimbangkan. Ternyata itu kan menunjukkan bahwa sebagian pejabat kita, saya tidak hanya melihat satu rezim sekarang atau tapi umumnya dalam rentang yang panjang. Ya. Nah ini menjadi catatan. Jadi yang perlu didiseminasi apa itu nuklir itu orang-orang yang mungkin dekat dengan decision maker atau yang kelak akan menjadi decision maker. Jadi mungkin saya ingin juga menambahkan di samping non-Batan adalah kelompok-kelompok muda. Karena tapi saya yakin di Jerman pun yang anti nuklir juga banyak, padahal mereka terdidik juga kan. Iya betul. Atau di Amerika atau di mana. Tapi paling tidak pengetahuan itu ada dan transparan kita berikan. Jadi mumpung pandemi, ya udah kita manfaatkan dengan mudah, murah. Kita bisa mengundang berbagai expert dari berbagai negara. Itulah. Mungkin tidak mencapai target dalam waktu dekat, tetapi dalam jangka panjang kita sudah menanamkan benih-benih pengetahuan ke banyak orang. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak tadi mengenai bahwa circle di pemerintah sendiri itu kurang aware lah bisa dibilang ya tentang keberadaan pengembangan nuklir di Indonesia itu. Padahal kan ya mohon dikoreksi kalau saya salah. Saat ini tuh posisi Batan itu bukankah langsung di bawah presiden, Pak? Teoritisnya. Soalnya saya mungkin nggak tahu ya, mungkin karena saya kebanyakan nonton drama politik di Amerika, jadi saya ngeliat bahwa kalau misalnya ada satu lembaga yang persis di bawah presiden kan dia jadi kayak senior advisor gitu. Apakah tidak berlaku seperti itu? Begini, sebelum ada undang-undang tentang Sinas Iptek tahun 2019. Kalau boleh tahu itu tentang yang apa, Pak? Undang-undang tentang apa? Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tahun 2019 kita memang langsung di bawah presiden. Tapi dengan adanya Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, maka kita sudah tidak di bawah presiden tetapi di bawah BRIN. Jadi lembaga-lembaga LPNK, BPPT, LIPI, 8 Batan itu masuk dilebur ke BRIN. Tetapi tanpa itu pun, ketika masih saya jadi kepala Batan atau sebelum-sebelumnya, secara teoritis kita memang di bawah presiden. Kan? Tapi berapa kali saya ketemu presiden selama 6 tahun 3 bulan? Yang langsung mungkin hanya 2 kali. Wow. Tuh kan? Karena apa? Di dalam beberapa perpresnya akhirnya presiden mendelegasikan kepada Menteri Menristek atau Menristek Dikti sebagai koordinator kita. Dan satu hal di pemerintah kita itu kedekatan tokoh seseorang atau pejabat dengan presiden itu juga tergantung orangnya. Kedekatan emosional itu juga tergantung orang pribadinya gitu ya. Ada yang Menristek dekat dengan presiden, ya kita dengan mudah mau ngomong ke presiden kan. Jadi kan juga saya tidak mengatakan di pemerintah sekarang, pemerintah sebelumnya juga demikian. Artinya kita harus berdiskusi dulu dengan Menristek atau Menristek Dikti untuk menyampaikan ke presiden gitu ya. Presiden. Dan ini sudah menjadi masalah. Dan ini sudah menjadi masalah yang sudah berlarut-larut sejak lama begitu Pak. Enggak cuma di satu pemerintahan doang, tapi sudah bergulir di banyak pemerintahan dari dulu gitu Pak. Makanya juga saya katakan apalagi adanya BRIN. Kita itu kan sepertinya menjadi makin jauh dari suatu dari kedekatan kita dengan decision maker kan. Saya sempat protes ke teman-teman yang di BRIN. Itu kalau posisi Batan sebagai pemegang nuklir itu makin jauh dengan misalnya presiden. Gimana kita mau menyampaikan? Kita aja susah apalagi setelah di bawah BRIN. Karena saya punya teori negara berkembang seperti Indonesia itu seperti Iran. Kepala Batannya ada jadi wakil presiden Iran kok. Ya kan? Bahkan di Bangladesh itu kepala Batannya adalah suami dari perdana menteri. Kalau makin jauh jangan berbicara Amerika ya. Amerika berbeda, Jepang berbeda.
dia bisa dibawa jauh. Tetapi karena mereka sudah punya sistem yang bagus, ya otomatis dia tidak ada masalah. Nah, kalau kita makin jauh ya makin susah juga. Itu teori saya. Tapi teman-teman yang meyakinkan saya, Pak ini benar-benar beda nih Pak dengan yang dulu. Saya soalnya ngomong, Kemenristek Dikti itu adalah lembaga yang gagal. Kita tidak bisa melebur Ristek dan Dikti. Terus akhirnya dipecah lagi. Karena mau meleburkan jadi BRIN. Kita mau eksperimen apa lagi gitu. Itu tadi bagian pertama dari obrolan kita bersama Prof. Jarod Wisnubroto. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di minggu depan di part kedua episode ke-7 Bicara Nuklir. Jadi stay tune dan bye-bye.